Oke, Mega, kita akan ngobrol santai seputar LinkedIn kamu ya. Kita Baik, Kak. akan lihat dulu nih. eh, di LinkedIn kamu. Nah, ini adalah Iya, tampilan LinkedInmu, betul ya? betul. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol santai seputar LinkedIn kamu ini. Kita akan bedah satu persatu. Kalau dilihat sekilas, menurutku LinkedInmu oke lah, cukup gitu. Aku kasih nilai cukup ya, kayak gitu. Masih ada beberapa bagian yang bisa kamu optimalkan. Kita akan jelasin Mm-mm. dulu dari pertama, yaitu di bagian link URL-nya. Ini udah bener ya, link Iya, URL-nya. Pak. Ya udah diperpendek, bagus gitu. Nanti yang dimasukin ke CV yang pendek ini. Tapi jangan sampai lupa, begitu URL kamu dimasukin ke CV-mu, nanti CV kita bahas di sesi kedua, pastikan URL-nya itu udah jadi hyperlink. Jangan sampai itu belum jadi Mm-mm. hyperlink yang ada di CV. Kan CV-nya kamu PDF-in gitu ya. Iya, Pastikan di Pak, betul. PDF-in. Yang selanjutnya kita masuk ke bawah. Di sini ada banner. Oke, bannernya cantik, tapi gitu. Menurutku salah desain karena nama dan ini harusnya ada di sini gitu. Ini di flip aja malah nggak apa-apa kayak begitu. Karena ini nggak kelihatan kecuali kalau aku klik gitu baru muncul. Kalau nggak Iya, Pak. kelihatan gitu ya. Jadi taruh aja di sini. Ini salah desain ini menurutku. Jadi kamu nanti ini geser ke sini. Oh, gimana caranya? Pokoknya tulisannya masuk ke sini. Oke? Oke. Iya, Pak. Terus kita lanjut ke foto. Foto bagus ya. Jadi dia udah jelas 70-80% dari bagiannya itu udah menunjukkan kamunya, mukanya kamu yang ke expose. Itu udah bagus banget kayak gitu. Kita lanjut ke nama. Nama udah oke. Kita lanjut lagi ke headline yang ada di sini. Headline-nya benar tapi kurang banyak gitu. Aku saranin Mm. gini ya, headline ini jumlah karakternya berapa? 200-300 karakter kan yang diizinin. Nah, Iya, Pak. saranku adalah tambah lagi kata kunci, gak gitu. Kata kunci yang ditaruh di sini ditambahin lagi. Jangan cuma HR admin, human capital admin, dan administrator. Masukkan kata-kata kunci lain. Bisa profesi-profesi yang kamu pernah, bisa profesi-profesi yang lagi kamu incar, bisa industry knowledge, bidang-bidang yang kamu kuasai gitu. Gitu. Misalkan kamu bisa HR itu saya di sini human resource kan udah nih admin. Jadi katamu yang sebanyak ini gak sebenarnya itu kata kuncinya itu adalah ini human resource admin, capital administrator. Ini sebenarnya cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 variasi kata gitu. Jadi saranku tetap ditambah lagi jumlah kata yang berbeda dari semua 5 kata ini gitu. Di sini kan ada pengulangan kata admin nih gitu. Kenapa? Iya, Balik lagi aku ngomongin kata kunci. Kata kunci itu apa sih maksudnya? Jadi pada saat ada orang mencari di kolom pencarian sini, maka bagian pertama yang akan dibaca adalah headline-nya gitu. Contoh, di sini kan kamu ada kata human resource admin gitu. Nah, iya, aku Pak. aja nih kata admin misalkan ya. Aku cari di bagian pencarian sini misalkan. Aku coba search gitu. Ntar ini kok error. Nah, begini ya. Di sini aku masukin aja admin gitu. Terus aku enter begini. Ini adalah contoh kalau misalkan aku lagi nyari suatu kata kunci gitu. Terus di sini aku cari people. Nah, di sini kan ada filtering nih, post, job, people. Kalau aku di sini pilih people, artinya aku sedang mencari orang dengan kata kunci admin. Oke? Jadi aku lagi mencari orang dengan kata kunci admin. Hasil pencariannya ada 13 jutaan orang kayak gitu. Lalu hubungannya apa headline tadi sama ini? Kayak gitu. Nah, kamu di sini sebenarnya bisa perhatikan bahwa nih, saat aku mencari menggunakan kata kunci admin di sini, filteringnya people, maka admin ini akan ngedetek apa? Nih, Orang-orang ini loh, kata dengan, admin ini loh. Nah, iya, ya kan? Gitu. Sehingga kalau kata kuncimu dengan cuma ada 5 variasi kata tadi, kemungkinan kamu ditemuinya masih kurang optimal. Karena jumlah karakter yang kamu bisa isi di headline itu makin banyak. Kayak gitu. hmm, Jadi masukin kata kunci lagi yang bisa berkaitan dengan tadi profesi yang kamu pernah, profesi yang kamu incar, atau industry knowledge, pengetahuan industrialmu yang kamu kuasai, yang kamu bisa gitu, ditambahin lagi, oke? Biar kamu mudah ditemukan dengan kata kunci, kayak gitu ya. iya, Pak. Oke. Kita masuk ke bawahnya lagi, alamat oke, ini followernya segini, koneksinya ini udah bagus ya.
Jadi jumlah follower itu tidak terhingga. Jumlah koneksi itu antara 1 sampai 30.000 gitu. Katakanlah followermu udah 800-an ini, katakanlah mungkin koneksimu plus minus 800-an juga gitu. Ya udah lumayan. Saranku ditambahin lagi. Setiap hari connect aja ke orang-orang baru, nggak masalah nggak. Orang-orang itu Mm-mm. bisa HRD bisa, orang-orang Iya. seprofesi kamu bisa, atau calon-calon user, atau orang-orang yang punya jabatan jadi usermu. Misalkan kamu kepengen ngelamar sebagai staff administrasi, maka cari orang yang jabatannya manajer admin, supervisor admin gitu. Misal kamu kepengen ngelamar jadi staff HR, cari orang yang jabatannya supervisor HR, asisten manajer HR gitu-gitu. Ya, jadi Iya. cari orang yang ada di atas-atasnya. Jumlah koneksimu makin digedein juga kayak gitu. Terus habis itu diturunin ke bawah lagi. Di sini ada about. Ini aboutnya singkat sih kayak gitu. Kalau mau dipanjangin juga boleh kayak gitu. Misalkan memberikan gambaran umum soal kamu gitu. Yang Mm-mm. khususnya yang berkaitan dengan kamu itu siapa. Berarti pendidikan. Kedua adalah pengalaman kamu. Yang ketiga itu adalah prestasi kamu, achievement. Yang keempat adalah skill unggulan. Kalau mau lengkap ada lima. Lima itu adalah aspirasi karir. Kamu pengennya apa? Aku ingat ya, aku ulangin lagi ya. Iya, Perkenalan Pak. diri kamu, pendidikan kamu, pengalaman Iya. kerja kamu, prestasi kamu, skill unggulan kamu, dan aspirasi karir kamu. Gitu. Kalau mau lebih lengkap sih. Gitu. Itu isi Iya, dari Pak. about. Oke. Turun lagi ke Oke. bawah di bagian activity. Activity kamu ini sangat sedikit sekali, kurang ini di sini. Oke. Iya, Pak. LinkedIn itu kuncinya itu ada tiga. Dua, tiga. Yang pertama, lengkap profilnya. Jadi info di profil ini lengkap. Yang kedua itu adalah banyak koneksinya. Nah, yang ketiga adalah rame kegiatannya. Oh, ini istilah-istilahku aja sih. Gitu. Jadi aku ulang lagi ya. LinkedIn itu akan sangat berguna saat profilnya atau akunmu itu lengkap. Kemudian koneksinya itu banyak. Koneksi ya, bukan follower gitu. Koneksinya itu banyak. Dan yang ketiga adalah aktivitasnya rame gitu. Aktivitasnya rame. Aktivitas itu apa sih? Aktivitas rame itu kamu setiap hari connect ke orang baru, follow orang baru, bikin postingan otentik sendiri secara rutin. Yang keempat, sesekali reshare atau repost postingannya orang. Lima, komen di postingan-postingannya orang, memberikan reaksi di postingan-postingannya orang. Enam, DM ke orang-orang yang baru kamu bangun koneksinya. Entah ngucapin selamat ultah, ngucapin selamat dapat kerjaan baru, entah ngucapin salam kenal, apapun itu. Gitu. Jadi tiga hal ini adalah tiga hal biar LinkedIn-mu itu optimal. Bahasanya job seeker, gimana sih biar LinkedIn di notice sama HRD? Nah, gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering diomongin. Intinya tuh cuma tiga ini aja. Kayak gitu ya. Oke, Iya, gitu. Pak. Jadi di sini itu. Dan balik lagi ada postingan pun ya postingan otentik. Jangan sampai repost jumlahnya lebih besar daripada postingan otentikmu. Ini salah gitu. Hmm. Harus itu yang dominan itu ya postinganmu. Kan kamu lagi branding soal kamu. Jangan sampai Oh kamu iya, Pak. lagi branding soal kamu, isinya repost-repost. Yang keren bukan kamu nanti, orang-orang itu. Paham nggak? Hmm. Iya, Pak. Berani bikin postingan otentik. Aku nggak ada ide ya, posting aja yang kamu bisa dan terbiasa. Susah nyusun kata-katanya, cari buku. Mata kuliahmu bentuknya teks, ubah jadi infografik misalkan. Yang lebih enak dilihat gitu-gitu. Nah, hal-hal semacam ini malah kamu bisa branding buat kamu, plus kamu bisa mengingat ilmumu, kan gitu. Oh Oke, iya, benar. kita lanjut ke pengalaman kamu di sini. Kamu punya beberapa pengalaman di sini sudah lengkap, tapi aku akan menyarankan dikasih penjabaran. Mm-mm. Di pengalaman-pengalaman itu ada penjabaran-penjabarannya. Di sini ada penjabaran-penjabarannya, kayak gitu, ya. Dijabar-jabarin. Karena kalau nggak dijabarin ya nanti kurang oke, ya. Oke, dijabar, jabarin, kayak gitu. Terus kalau ada link websitenya boleh, ada dokumentasi fotonya boleh. Tadi yang aku bilang bahwa ada suatu bagian yang akan dibaca pada saat mencari di sini. Yang pertama Mm-mm. memang di sini. Tapi nanti kalau nggak ketemu dia akan ngebaca yang ada di dalam sini kok. Gitu. Jadi itulah kenapa harus dijabarkan gitu. Nggak cuma headline aja gitu.
Kelebihannya LinkedIn adalah LinkedIn itu batasannya adalah jumlah karakter yang diizinkan di tiap section. Kalau CV kan keterbatasannya kan dibatasi sama halaman ya. Satu sampai Iya, Pak. tiga halaman. Kalau LinkedIn itu nggak ada batasan halaman. LinkedIn cuma dibatasi jumlah karakter yang diizinkan sama LinkedIn-nya ini. Sehingga wajar kalau di LinkedIn kamu bisa jauh lebih dijabarkan daripada di CV. Kayak gitu ya. Oke, Pak. Siap. Oke, kita lanjut ke, oh ya, yang ada di experience ini isinya nanti pengalaman kerja dan magang. Kerjanya juga macam-macam ya, nggak harus tetap gitu, freelance, part-time, dan lain-lain itu boleh. Kayak gitu. Education, oke. Skill. Nah, skill, nih aku jelasin. Skill Iya, itu Pak. dibagi jadi dua. Ada hard skill, ada soft skill. Oke. Nah, hard skill ini dia dibagi jadi tiga. Ada industry knowledge namanya, pengetahuan industri. Dia bisa berkaitan dengan bidang-bidang yang kamu kuasai, nama-nama mata kuliahmu dan turunannya, Mm-mm. kayak gitu. Industry knowledge. Ada yang namanya tools atau alat, alat-alat yang bisa kamu operasikan. Yang ketiga ada language, kemampuan bahasa, kayak gitu. Tools ini dibagi jadi dua, oke? Tools itu bagi jadi dua. Ada hardware, ada software. Hardware apa yang bisa kamu operasikan, software apa yang bisa kamu operasikan, kayak gitu. Ngapain aja dengan hardware dan software itu gitu. Nah, pembagian skill di sini tuh ini gitu. Nah, di sini kamu nulis cuma 15, bahkan di LinkedIn ini bisa 50 lebih gitu. Harusnya sih ini apa kurang banyak jelas kayak gitu. Karena kita lihat lagi gitu. Karena dia bisa memungkinkan untuk diisi banyak gitu. Aku yakin pengalamanmu tuh pasti jauh lebih banyak dari yang aku tulis di sini. Ini ya, di sini ada industry knowledge. Ini loh di LinkedIn ada industry knowledge nih. Ini ada tools di LinkedIn namanya tools and technology. Yang belum ada tuh di sini tuh adalah language, kemampuan bahasa. Nanti kalau ada language masuk ke sini. Kamu masukin soft skill, nanti di sini ada interpersonal skill. Kayak gitu. Jadi ini filtering-filtering skill yang disediakan oleh LinkedIn. Industry knowledge tuh ini loh. HR development, recruiting, administration, journalism, data collection, kayak gitu. Nanti kamu cari teman-teman yang udah pernah berkolaborasi dengan kamu yang tahu kemampuanmu, minta mereka buat endorse ini gitu. Jadi biar kamu akunnya tuh gampang di up kayak gitu. Endorse itu artinya apa? Ya saya tahu kemampuan Anda di bidang-bidang ini kayak gitu. Jadi buat dibantu endorse gitu. Nanti bisa juga endorsement-nya itu pakai kalimat yang kata-kata kayak gitu. Nah, di sini ada skill, di bawahnya ada interest gitu. Nah, ini kekurangan kamu tuh sebenarnya di sini. Antara skill sampai interest ini masih banyak menu-menu lain gitu gak? Hmm, iya, Masih banyak Pak. mulai di bawah sini, macam-macam. Mulai apa misalkan, organization ada di bawah sini, course, kursus-kursus ada di bawah sini, language, kemampuan bahasa ada di sini, achievement ada di sini, patent ada di sini, recommendation ada di sini, gitu. Nah ini dilengkapin lagi gap ini ya, gitu. Karena sebelum sebelum skill sama interest, di sini ada kayak tadi, ada menu-menu lain, oke? Oke, Pak. Oke, sampai di sini dari atas sampai bawah ada pertanyaan nggak seputar LinkedIn-mu dulu? Kalau dari LinkedIn saya sendiri, menurut saya kayaknya lebih kurang lebih kurang di ini apa di about me-nya itu pastinya sih. Kalau aku sih about me tuh ya penting nggak penting sih. Kalau menurutku malah LinkedIn-mu ini kurangnya di kelengkapannya jelas tadi. Tadi loh, Hmm. fokus sama tiga hal yang aku sebut. Akunnya Oh iya. lengkap, Mm-mm. Oh temennya iya, Pak. banyak, aktivitasnya rame gitu. Akunya lengkap, masih banyak bagian yang belum diisi. Kamu pasti ikut organisasi dan kepanitiaan dong, gitu. Oke, Pak. Jangan sampai kamu nulis organisasi di CV tapi di LinkedIn-mu nggak ada, gitu. Itu Iya. ibaratnya gitu, ya kan? Kamu nulis achievement di CV, di LinkedIn-mu nggak ada achievement, gitu. Gitu. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, temanmu. Temanmu koneksinya 800 lumayan, udah di atas minimumnya lah satu. Eh, teman 30.000 tuh satu persennya kan 300 minimal 500 plus connection ya udah muncul lah di situ gitu. Tapi masih kurang, gas lagi. Sini. Kenapa kok aku harus gas lagi? Ini loh, aku ketik ini ya. Tulis aja HR. Ini lihat ya. Aku akan skip akunmu.
Aku nulis HR gini aja, gitu. Sorry lagi macet, kayak gitu. Aku nulis HR, berarti kan aku lagi nyari kata kunci HR ya di sini ya. Nah, kalau kamu misal nyari HR, terus artinya Ya, kan kamu lagi nyari orang dengan status HR, bener gak? Kayak gitu, ya kan? betul. Terus di sini nanti pada saat nyari HR, sorry ini lagi lemot ya, kayak gitu. Nanti kamu cari orang, gitu. Cari orang dengan status HR begini. Kamu nanti iseng praktekin di LinkedIn itu. Ketik HR, terus Ya, search, terus filter bagian people kayak begini, gitu. Itu artinya adalah orang-orang dengan menyantumkan status HR, ya nggak? Entah itu yang iya masih betul Pak. bekerja sebagai HR atau pernah berkaitan dengan HR itu sendiri, gitu. Dihitung jumlah orang, sorry, lagi error. Jumlah orang yang ada kata HR-nya tuh berapa banyak coba, gitu. Yang bisa kamu temukan di seluruh LinkedIn, kayak gitu. Itu banyak sekali, gak? Gitu, Iya, ya kan? Nih, 13 juta orang dengan jabatan HR. Kenapa kamu nggak connect ke mereka? Follow mereka, kayak begitu. Gitu. Buat apa? Dapetin info locker, dapetin koneksi baru, gitu kan. Lokasinya deh, misalkan, Mega nyari kerja sekarang di kota mana, misalkan. ya Jakarta Pak. Jakarta. Lebih Oke, tepat. katakanlah Jakarta. Di checklist aja lokasinya cari yang Jakarta, show result. Kayak gitu. Kita Iya, lihat berapa orang yang menyantumkan status HR di LinkedIn-nya yang ada di Jakarta tuh 151.000 akun. Kita pakai angka bodoh aja deh. Dari 151.000 misalkan, setengahnya itu akunnya tuh udah nggak aktif. Orangnya jarang main LinkedIn. Masih ada iya, 75 ribuan. Dari 75 ribuan, kamu cuma ngambil berapa? Misalkan 1% aja. 1% udah 750 orang. Gitu. iya, Atau, ya kan? Tapi masa iya cuma 1% dari akun tadi yang bisa kamu connect? Enggak. Gitu. Nah, itu yang harus kamu lakukan. Ini baru kata kuncinya baru HR loh. Coba nanti search HRD. Munculnya beda. Kamu masukin recruiter, beda. Talent acquisition, beda jumlahnya. Itu jumlah aja semua. Malah 500, 300 sampai 500 ribuan orang. Katakanlah dari 300 ribu orang, cuma 1% yang bisa kamu tambah jadi koneksi. 300 ribu berarti 1%-nya 3.000. Nah, temanmu yang 800 tadi harusnya nambah 3.000 orang. mm-mm. Gitu. Kalau dari 3.000 tadi, katakanlah cuma 1% yang share locker setiap hari. Berarti minimal tiap hari kamu ada 30 locker yang muncul di beranda kamu. Iya Pak. Gitu. Nah, hal-hal semacam ini yang harus dioptimalkan. Pasti rame nggak rame, gitu. Nah, itu yang bisa dioptimalkan, kayak begitu. Ya, itu yang bisa dilakukan. Berarti ini bisa digunakan untuk apa? Nyari orang. Mm-mm. Tapi kata kunci begini, ini adalah cara nyari orang saja. Tapi kan kamu nggak tahu nih, ini beliau-beliaunya ini apakah masih aktif atau enggak akun LinkedIn-nya, ya kan? Iya, Padahal kan ibaratnya di sini kamu pengen bangun koneksi sambil nyari kerja kan, begitu. iya betul Pak. Nah, berarti sekarang yang ditulis di sini jangan HR. Coba Mega bayangkan, pernah lihat poster info locker ya? Info-info locker Pernah. banyak, ya kan? Di grupku kan juga banyak. Coba sebutkan beberapa kata yang biasanya muncul di poster lowongan kerja. Biasanya ada kata apa sih? Contoh, aku kasih satu contoh. Dibutuhkan. Ya, Biasanya tuh dibutuhkan ada. cepat. Dibutuhkan cepat. Terus kata apa lagi yang biasanya ada di info locker? Urgently needed. Needed. Ya. Ya, Terus apa lagi? ha. Terus Poster-poster locker biasanya. hashtag locker gitu, hashtag Tag locker locker bisa. 2024. Nah, terus apa yang di poster locker? Ingat ya poster locker. Apa yang biasa dicantumin? Ada kata yang biasa dicantumin. Hiring contohnya. Tuh aku kasih pancingan Oh lagi. iya, iya Siapa lagi? hiring, Biasanya ada di poster locker ada kata apa? dibuka, Dibuka. Terus apa lagi? Dibutuhkan apalagi tadi. Coba dibutuhkan bayangkan. ya tadi dibuka, dibutuhkan, dicari. Cari. Terus ada kata apa lagi? Hmm, lagi ya di Ya kalau locker, kalau ada locker, job seeker suruh ngapain? biasanya suruh ini Pak, play, play, Apply. Terus apa lagi? Kata apa lagi? play hiring, DM, BM. Kata apa lagi? MCV, Ayo terus keluarin DMCV, terus.
Keluarin atau terus. portfolio, Terus kirimin. Ada kata apa lagi? eh, email, Email. Kata apa eh, lagi? Kata kerja. Kata kerja. kata kerja. Aduh, kata kerjanya tuh biasanya yang Kamu kalau posisi-posisinya. Iya, Kak. posisi ya, biasanya kalau kamu bikin Eh, locker tuh ada kata apanya tuh? CV diapain? CV diapain? dikirim, Kirimkan, gitu loh, dikirim. Kan kirimkan. suka ada kan Heeh. kirimkan, gitu-gitu kan. Nah, Iya, kata-kata, coba kamu bayangkan ya, ini udah aku pancing. Bayangkan semua kata tadi itu kata kunci yang bisa tulis di sini. Coba kita praktekin satu-satu tadi ya. Tadi kamu iya, Kak. nyebut kata dibutuhkan kan aku. Ya, tadi kan sempat tulis aja di sini. Dibutuhkan. Dah. Nah, ya kan? Tapi kan ini filternya people. Iya. Kamu ganti jadi postingan. Artinya kamu sedang mencari suatu postingan yang mengandung kata dibutuhkan. Paham nggak? Paham, Begitu Pak. kamu scroll ke bawah, nih contoh. Ada postingan mengandung kata dibutuhkan. Nih, dibutuhkan. Oh Postingannya iya, postingan apa? Loker. Artinya orangnya kamu connect, lokernya kamu lamar. Gitu loh. Sekali jalan. Nah, cara ini adalah salah satu cara menemukan loker yang tersembunyi di LinkedIn. Bareng dengan nambah koneksinya. Gitu. Ini baru kayak begini. Tapi kan ini nggak kekontrol nih ya. Dikontrol lagi apa? Yang terbaru. Ya udah short by, latest aja yang terbaru. iya. Itu. Tinggal di filter, tinggal cari-cari. Nah, ini Yang beliaunya jadi terbaru. apa nih? Recruitment officer. Ada orangnya kan? Terus di sini Ada, Pak. ada lokernya. Ya sudah, gitu. Silahkan nanti kamu lokernya kalau cocok di connect, di apply, orangnya kamu connect. Gitu. Follow boleh sih. Gitu. Gitu. Itu kan banyak semua ini. Tuh. Ini baru Pak, dibutuhkan. Kenapa? saya mau bertanya, kalau kita connect sama yang HR-HR yang sedang buka loker ini, berarti kita harus mengirimkan pesan juga ya, Pak? Ada dua opsi. Kamu boleh mengirimkan pesan di awal sejak connect. Bisa kamu mengirimkan pesan nanti kalau udah di ACC. Pilih aja Hmm. kayak gitu. Kalau mau connect sekalian menyampaikan juga boleh gitu. Itu hak kamu. Karena kan sekaligus ngirim pesan. Karena kalau misalkan belum di ACC kan kamu belum bisa ngirim pesan tuh biasanya. Tapi kalau ngirim Iya, Pak. koneksi kan bisa sambil dalam tanda kutip numpang ngirimkan pesan gitu. Bisa gitu. Ini baru dibutuhkan loh. Wah, tapi kan ngacak-ngacak gitu. Penempatannya kan nggak jelas ya sudah di sini makanya. Tulis aja di sini dibutuhkan Jakarta. Segera. Jakarta. Tadi kan kamu nyari lokasi Jakarta. Tulis aja Iya, dibutuhkan Jakarta gitu. Kita lihat muncul nggak. Wah, ini ada locker. Di scroll dilihat ke bawah. Locker kan ini, bener nggak? iya, Gitu. Kak, betul. Terus di sini ada tulisannya nggak? Kita baca-baca ke bawah di sini. Gitu. Itu locker. Gitu. Kata Jakartanya di mana nih? Ini harusnya ya nih. Domisili Jakarta dan sekitarnya. Ada kata Jakarta, ya kan? Iya, Ada kata dibutuhkan. Kedetek mesti di sini. Ada kata dibutuhkan mungkin di atas ini. Ya sudah. Lockernya sesuai nggak? Oh ini sesuai. Nih. Dealer support, finance accounting. Ah, kamu kan admin, mungkin kadang mirip-mirip ya. Mungkin bisa kalau kamu accounting. Ya sudah. Orangnya kamu connect. Anggap aja ini follow ini connect ya. Terus lockernya, oh, udah kamu apply. Jadi kamu bisa memperoleh locker sebanyak memperoleh orang. Jangan sampai iya, kamu main LinkedIn cuma sibuk apply, 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 apply aja gitu. Padahal di sini udah iya, jelas-jelas nih. Nih, ada nih dibutuhkan. Nih, domisili Jabodetabek. Hybrid lagi kerjanya. Paling lambat 31 Mei, sekarang masih tanggal 27. Beliaunya kamu connect. Ininya kamu selesai. Begitu. Coba lakukan itu ke semua hasil pencarian yang ada di sini. Gitu. Ini baru iya, Pak. dibutuhkan Jakarta loh. Tadi masih ada dicari Jakarta. Penempatan Jakarta. Ya kan? Hiring Jakarta. Iya, Needed Jakarta. Kirimkan CV. Kirimkan. Ya gitu-gitu. Ubah-ubah itu nanti kamu akan menemukan loker yang amat sangat jauh lebih banyak daripada kamu nyari di menu job ini. Yakin deh, kayak gitu. iya, Pak. Gitu ya.
Itu yang harus kamu lakukan ya. Begitu. Oke, paham ya? Paham? Paham, Pak. Oke. Soal LinkedIn, ada pertanyaan apa lagi yang mungkin kau masih bingung? Gitu. Ya ini dulu sejauh ini nyari apa di LinkedIn yang kau bingung. Kalau nggak ada, di luar LinkedIn boleh. Untuk Hmm, rekrutmen, nemuin loker, atau tahapan-tahapan rekrutmen apa yang masih bingung. Atau hal-hal seputar karir yang masih bingung gitu. iya, Pak. Poin-poin yang kamu kepikiran apa gitu. Tapi di luar CV-mu ya, nanti CV-mu kita bahas di sesi kedua aja kayak gitu. Iya, Pak. Ini Siap. kalau ada loh ya, kalau nggak ada ya bilang nggak ada, nggak apa-apa. Kita nanti langsung masuk ke sesi yang kedua. Ini soal link ini tuh sesimpel ini. Saya sih masih ini ya, Pak. Masih belum pede untuk bikin post otentik itu, Pak. Ya, Itu gimana, Pak, caranya? jadi bikin postingan otentik itu sebenarnya simpel-simpel aja ya gitu. Jadi nggak perlu Iya, yang Pak. susah-susah kayak begitu. Jadi kamu cukup jadwalin aja. Jadi misalkan tadi aku bilang sumber sumber locker sumber locker sumber info yang bakal kamu jadi postingan otentik itu nggak semuanya Iya. harus murni dari dalam kepala. Mungkin kamu kan lupa. Boleh sambil buka buku kuliah kamu. Yang penting postingan itu berkaitan dengan apa yang kamu bisa dan terbiasa. Mungkin kamu pernah bisa, tapi jarang dipakai di dunia kerja sejauh ini. Tapi kamu memang harus menguasai bidang itu, karena yang bisa bidang itu adalah orang jurusanmu. Berarti ya sudah, dengan kamu bikin konten itu, maka kamu selain untuk branding, kamu sambil mengingat materi kuliah. Ya. Gitu. Jangan sampai kamu ditanya soal mata kuliah yang ditranskrip nilaimu nilainya A, yang Hmm. ibaratnya cuma dipelajari sama orang jurusanmu, tapi kamu nggak bisa jelasin secara detail. Jadi kan nanti kalau aku nggak nanya sama kamu, nanya sama orang jurusan apa dong? Kan begitu. Nah, sambil Iya, Pak. ngingat-ngingat itu, sambil nunggu biar masuk ke pekerjaan gitu ya, kamu sambil bikin itu jadi suatu konten. Kontennya macam-macam. Bisa bentuknya artikel aja, kata-kata aja. Bisa Hmm. bentuknya nanti kayak poster-poster begini nih, gambar-gambar gitu. Diubah gitu. Jadi poster-poster tertentu kayak gitu. Biar isinya nggak cuma kata-kata. Atau video kalau kamu pede, posting video gitu. Karena kan kita diizinkan ya jenis-jenis postingan itu tadi ya. Ini aku misalkan aku rubah ke bagian home. Kan kita kan boleh posting yang nggak cuma artikel saja gitu. Nanti kalau posting cuma kata-kata aja kurang menarik, ada sisi visualnya gitu. Nah, di sini kalau kamu misalkan ada start writing di sini, kan kamu akan tahu ya gitu. Bahwa kamu bisa melampirkan media-media yang lain kan, start a post gitu. Bisa kata-kata, bisa nanti bentuknya itu dokumen, jadi kamu bikin PDF, ya kan? Bisa nanti bentuknya video, bisa gambar, bisa kombinasi. Jadi kamu postinganmu ada judulnya, ada isinya, ada hashtagnya, ada lampirannya, begitu. Nah itu boleh-boleh aja kalau kamu mau, begitu. Sorry ini lagi orangnya, gitu. Jadi Iya, itu Pak. yang bisa kamu lakukan hal-hal semacam tadi, gitu. Nah, tapi aku masih nggak pede dicoba. Serius. Aku pernah ngalamin kayak kamu. Aku nggak pede posting. Alasannya karena orang-orang di LinkedIn kelihatan hebat-hebat. Kelihatan pinter-pinter, so kayak malu gitu. Tapi kalau malu nanti kamu nggak selesai-selesai. Gitu. Oke? Gitu. Kamu coba-coba aja. Asik aja sama dirimu sendiri. Anggap aja LinkedIn itu lapakmu, tokomu, warungmu. Kayak gitu. Jadi kamu yang mendesain, setelah itu kamu yang ngisi dengan barang dagangannya. Yang jualan kamu, yang dijual kamu. Pembelinya adalah perusahaan-perusahaan melalui ya tadi melalui HRD gitu-gitu. Sekarang kamu gimana caranya ada orang yang lewat-lewat di depan LinkedInmu jadi tertarik terus berkunjung ke warungmu terus beli gitu. Iya, Pak. Kalau mau beli dikit ya kamu dikasih kerja sama affiliate, endorse gitu. Kalau mau beli banyak ya kontrak mungkin gitu, ya kan? Kalau mau beli semuanya deh gitu, aku beli gitu ya udah kamu jadi pegawai tetap ya gitu gitu. Ya gitu. Logikanya begitu ya gitu. Itu yang bisa kamu lakukan gitu di sini. Dan sekarang kan LinkedIn juga udah lumayan banyak AI AI pembantu nih ya.
gitu yang bisa Iya, kamu pakai untuk membantu nulis artikel atau ini tadinya menu-menu ini nggak ada nih gitu write artikel ini tuh nggak ada gitu start post try with AI ini juga nggak ada gitu gitu jadi kamu harus secara rutin ngelakuin hal yang tadi gitu ingat selalu ingat 3 poin tadi ya jangan cuma sibuk apply apply job 3 hal tadi akunnya lengkap temennya banyak sama aktivitasnya rame gitu di sini kan kamu bisa pilih-pilih di sini ya gitu gitu mau coba-coba apa di sini gitu nih add media gambar video di sini ada event di sini ada selebriti tertentu di sini kalau kamu mau jadi oh saya lagi hiring nih gitu ini pakai pakai semua bikin polling ini buat interaksi sama orang-orang ya kan terus ini iya add Pak. dokumen kalau kamu ngelampirin dokumen yang Dokumen. bentuknya PDF PDF gitu bisa loker loker PDF juga kayak gitu gitu nah ini kamu udah coba-coba aja gitu gitu posting secara rutin gitu. Jadi misalkan ini hari ini jadwal ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Mungkin kamu di hari Sabtu sama Minggu ini postingannya orang, ini postingan orang gitu. Tapi di hari Senin sampai Jumat ini postingan otentikmu nih di sini gitu. Boleh gitu. Atau selang-seling boleh gitu. Ini postingannya orang, ini postinganmu. Nanti di sini ada postingannya orang lagi yang di sini ini oh ini dua dua satu gini. Yang jelas nanti kalau di total lebih banyak postinganmu daripada reshare atau repost postingannya orang gitu. Karena kalau orang di reshare atau repost sesekali boleh lah, tapi kalau terlalu sering malah dominan sampai isinya activity-mu adalah repost repost postingannya orang, berarti kamu nggak bisa berkarya dong. Kamu cocoknya jadi distributor, bukan kreator. Gitu. Padahal kamu di Iya. sini kan pengen meyakinkan bahwa saya bisa loh bidang ini. Apalagi kalau akun LinkedIn-mu ditaruh di CV. Tahu nggak intinya apa? Kok ada sosmed atau LinkedIn ditaruh di CV? Seolah-olah tuh kamu bilang, Bapak Ibu rekruter, berikut adalah kemampuan dan pengalaman saya. Apabila Anda masih ingin atau membutuhkan informasi tambahan terkait kompetensi kualifikasi saya maupun informasi lain yang tidak tersedia di CV ini, silahkan bisa cek di LinkedIn saya. Nah, gitu. Nah, jangan sampai kamu minta orang ngecek ke LinkedIn setelah dicek LinkedIn-nya ternyata nggak lebih menarik dari CV-mu. Gitu. Ada juga tuh yang nyantumin Instagram. Begitu kita lihat Instagramnya diprotek, ya buat apa dicantumin di CV kan gitu. Hmm, gitu. Jadi ini adalah optimasi sosial media untuk branding kamu, gitu. Sehingga nanti kegiatan harianmu dengan LinkedIn pun kamu bisa melakukan 3 hal langsung. Jadi waktumu 24 jam itu bisa dibagi jadi 3 gini. Satu porsi waktu kamu bisa kamu pakai untuk ini tuh lamar kerja, tuh hijau. Iya Pak. Satu porsi ini bisa kamu pakai untuk pengembangan diri, belajar sesuatu. Di LinkedIn kan ada LinkedIn Learning ya, kayak gitu. Iya. Gitu. Dan satu porsi yang lain di sini bisa kamu pakai untuk apa? Branding, personal branding. Gitu. 3 hal ini akan sangat bagus kalau seimbang kamu lakukan secara rutin tiap harinya. Nggak ada yang kamu buka LinkedIn tiap hari cuma ngelihat loker aja. Nggak ada kamu tiap hari buka LinkedIn saya ikut course-course dari learning aja gitu. Ya kan? Nggak ada kamu buka sosial media cuma buat branding, 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 tapi kamu lupa gitu, lamar kerja dan pengembangan diri gitu. 3 hal ini tuh harus seimbang. Nyeimbanginya gimana ya nggak harus kayak di grafik lingkaranku ini. Mungkin kayak 1 jam di pagi buat apa? Ada yang misalkan, oh aku ngelamar kerja sehari 4 jam. 4 jam tuh misalkan sejam di pagi, sejam di siang, sejam di sore, sejam di malam misal. Jadi nggak harus waktunya tuh gabung gitu. Pengembangan diri juga begitu, branding juga begitu. Disesuaikan dengan jadwal rutin 24 jammu yang nggak bisa digeser. Aku punya waktu Oh, dua puluh iya. empat jam, dikurangi waktu tidur berapa jam, dikurangi waktu apa yang nggak bisa diganggu-gugat gitu. Setelah gitu kan kamu akan punya waktu, oh berarti aku tuh dalam waktu 24 jam punya waktu kosong sekian jam gitu. Nah, waktu kosongmu sekian jam tadi, katakanlah waktu kosongmu tuh sehari itu 8 jam, berarti aku ada waktu kosong tuh 8 jam. Nah, 8 jam itulah yang kamu bentuk begini. Mm-mm. Berapa persen berapa jam mau buat hijau, berapa persen buat merah, berapa persen buat biru.
Berapa persen kamu mau? Oke, aku 5 jam buat lamar kerja, 2 jam buat belajar pengembangan diri, 1 jam buat branding. Boleh. Nggak harus 30 30 30 gitu, nggak harus merata. Prioritas orang kan beda-beda. Kayak gitu. Iya, Pak. Gitu. Yang Berarti jelas ini, lebih baik, ah, ah. mm-mm. Berarti dibuatkan jurnal day dulu ya, jurnal activity hariannya dulu. Oh, keren kalau kamu bisa bikin kayak begitu. Nggak apa-apa. Bisa Lebih sih, Pak. teratur kan? Bisa. Mm-mm. Iya. Jadi lebih teratur, terstruktur, geraknya enak. Kalau geraknya enak nanti enak gitu. Kalau aku caranya begini terus, sebulan lagi aku udah jago ABC. Sebulan lagi aku postinganku branding udah sebanyak ini. Sebulan lagi berarti total aku lamar kerja tuh minimal udah sekian loker aku lamar. Kalau sehari aku bisa sekian loker gitu. Lebih terukur nanti. Nah, kalau udah lebih terukur, nanti kamu evaluasinya enak. Oh, dalam waktu sebulan aku udah ngirim 1.000 loker. Dari 1.000 loker, 500 itu dari LinkedIn. Dari 500 dari LinkedIn, berapa yang lolos, berapa yang nggak lolos, berapa yang nggak direspon. Kan enak begitu. Terus bikin action plan. Yang lolos udah aku apain, yang aku nggak lolos itu aku apain, yang nggak ada respon, mau aku apain. Gitu. Kan terukur jadinya. Nah, itu perlakukan itu tidak hanya untuk LinkedIn aja, tapi semua sosmed dan job portal yang kamu punya. Kamu compile itu semua loker dari sumber yang lain jadiin satu, entah di Google Mm-mm. Spreadsheet atau di Excel, biar kamu punya dokumen. Jadi enak begitu. Jangan sampai kayak aku curiga deh CV ku ada yang salah. Padahal setelah aku breakdown bukan CV-mu yang bermasalah misalkan, ya kan? Mm-mm. Tapi ada hal lain gitu. Tapi kalau ada data enak. Sebulan aku 1.000 lamaran, yang lanjut ke tahap selanjutnya ada 600. Yang nggak lolos, nggak ada kabar 400. Dari 600 yang lolos, 500 itu lamaran via website perusahaan. Yang 80 via job portal, yang 20 via LinkedIn. Pertanyaannya, kenapa LinkedIn cuma 20? Nah, di situ kamu baru bisa curiga. Wah, ini berarti yang kurang perform LinkedIn-ku nih. Yang lewat website panggilanku udah banyak. Ya udah aku terusin. Yang lewat job portal lumayan banyak lah. Oke, terusin. Nah, ini LinkedIn kok cuma dikit. Mau koreksi, aku belajar sama siapa ya? Nah, gitu. Jadi kecurigaan kamu sendiri yang ngumpulin datanya. Kamu sendiri yang analisis. Jangan cuma, kak kayaknya aku ragu deh sama CV-ku. Kak, aku ragu sama itu. Ya, ada nggak data realnya? Atau cuma dugaan aja, curigaan aja gitu. Nah, kebanyakan itu kecurigaan tadi gitu. Bukan berdasarkan data realmu. Karena ada orang yang punya kendala di CV, ada orang yang kendala di LinkedIn, ada orang yang kendalanya di interview, macam-macam gitu. Paham ya cara berpikirnya begitu ya? Ya, Pak. Paham. Oke, ya jelas ya, jelas ya. Nanti ini ditonton, kita akan masuk ke sesi yang kedua, oke?